Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Juli kita belajar sebuah tema besar, menepis tangan Tuhan. Maka pada edisi hari ini sebagai penutup, Selasa 28 Juli 2026, kita mempelajari sebuah tema, menerima uluran tangan Tuhan, yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Karena itu kini, mari bersama kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu, marilah sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini, dengan di dalam hati kita mengaku demikian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita, kasih setiamu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri kita, berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami hanya kepadamu. Engkau telah melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, sebagaimana kami melewati hari ini dengan penuh sukacita. Sampai saat ini kami pun berkumpul dengan penuh keselamatan. Bapa Surgawi, tibalah kami bersama dengan segenap sahabat Petra untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di sepanjang bulan Juli, kami belajar tema menepis tangan Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan mengakhiri dengan sungguh-sungguh menghayati dan menyadari, sehingga kami bersedia menerima uluran tangan-Mu. Maka karuniakan kepada kami Roh Kudus untuk membuka hati, pikiran, dan jiwa, menerangi batin kami, supaya kami sungguh Tuhan mampukan untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun berbelas kasih dan mengurapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini menerima uluran tangan Tuhan bersama kita mendengar sabdanya. Bacaan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, di mana Alkitab memberikan judul perikop ini, orang lumpuh disembuhkan. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kisah penyembuhan orang lumpuh yang menjadi bacaan hari ini adalah peristiwa mujizat Tuhan Yesus yang cukup terkenal. Namun hari ini mari kita memperhatikan tokoh lain di dalam peristiwa itu, yaitu orang-orang yang memenuhi rumah tersebut untuk mendengarkan Yesus. Alkitab mencatat bahwa banyak orang ingin mendengarkan pengajaran Yesus, sehingga rumah itu menjadi penuh, dan bahkan orang lumpuh itu harus diturunkan lewat atap. Di antara banyak orang, disitulah terdapat para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ayat 17 tadi tertulis, mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Untuk apa mereka datang? Jangan dulu menuduh mereka hendak menjebak Yesus seperti yang dilakukan oleh
kaum mereka di lain kesempatan. Kali ini Alkitab berkata mereka datang untuk mendengarkannya. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Mereka bahkan sudah mendengar bagaimana hikmat dan ajarannya yang luar biasa. Dan untuk itulah mereka datang, lalu duduk dan mendengarkan dia. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah interupsi. Ketika orang lumpuh itu diturunkan dari atap, dan Yesus pun berkata padanya, "Dosamu telah diampuni." Di titik inilah mereka begitu terkejut. Mengapa Yesus berani bersabda mengampuni dosa? Ini sungguh sebuah penghujatan. Meski kali ini Alkitab mengisahkan mereka mengucapkannya dalam hati, tetapi Yesus pun tahu isi hati mereka dan menegur mereka. Maka mari kita renungkan, mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu datang untuk mendengarkan seorang pengajar yang begitu agung, dan itu tujuan mereka. Tetapi ternyata saat mereka datang, mereka tidak hanya menemukan guru yang mengajar, tetapi pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Hati mereka pun memberontak, sungguh tidak bisa menerima hal ini. Maka inilah yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan sikap hati kita saat menghadap Tuhan, bahkan ketika kita beribadah ataupun membaca firman-Nya, sama juga dengan sikap dan tujuan orang-orang Farisi ini. Kita beribadah hanya untuk mendengar pendeta. Kita suka dengan khotbah yang lucu, khotbah yang kita mengerti. Kita membaca Alkitab untuk mendapat pengetahuan-pengetahuan. Tetapi sejatinya bukan untuk itu semua. Ketika itu terjadi, justru seharusnya kita mendapati pengalaman dan kuasa Tuhan. Itulah yang digambarkan di firman hari ini. Maka janganlah kita mengulangi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah mengapa kita sering menepis tangan Tuhan. Kita justru protes ketika Tuhan mau untuk mengalami dirinya. Tuhan menghendaki supaya kita taat kepadanya. Kita justru menolak. Karena kita sebenarnya tidak mencari Tuhan, hanya mencari pengetahuan, mencari sesuatu yang hanya ingin kita dengar, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan sendiri. Maka mari kita periksa hati kita saat kita datang pada Tuhan. Apakah dengan hati yang rindu? Atau jangan-jangan hanya mencari sebuah pengetahuan? Sudahkah kita datang dengan menyadari bahwa kita datang untuk sungguh berjumpa dan mengalami kuasa yang begitu agung, belas kasihan yang begitu besar, yang bahkan mampu untuk mengampuni dan memulihkan kehidupan orang berdosa. Karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya bagi kita untuk tidak lagi menepis tangan Tuhan. Sebaliknya, akhirnya kita harus menerima uluran tangan Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, selesaikanlah dosa-dosa kita. Ambillah waktu untuk menguji diri. Adakah selama ini dosa yang masih kita lakukan? Maka segera selesaikan masalah dosa ini. Akui dosa tersebut dengan jujur dan minta ampunlah pada Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa akan menjadi jauh dan terpisah dari Tuhan. Sebab segala kejahatan kita akan menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kedua, mengakui kesulitan. Tuhan memang Maha Tahu dan Ia dapat memberi pertolongan kepada kita.
Tetapi Tuhan juga menghendaki kita berseru kepadanya. Sebab dengan berseru Tuhan mau mengajar kita mengetahui siapa diri kita dan mengetahui siapa Allah dalam hidup kita. Berseru tentang kesulitan kepada Tuhan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi justru langkah iman yang mengakui dan bersedia menerima kuasa pertolongannya. Ketiga, hilangkanlah rasa khawatir, karena kekhawatiran juga menunjukkan rasa kurang percaya. Kita meragukan pertolongan dan kuasa Tuhan. Ingatlah, kekhawatiran justru menguras energi, tetapi tidak mengerjakan dan tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, iman sebesar biji sesawi akan membawa perubahan besar dalam hidup. Maka iman itu diwujudkan dengan membuka diri dan mengulurkan tangan untuk menerima pertolongan Tuhan. Keempat, hiduplah menjadi pelaku firman. Karena orang yang mengharapkan janji Allah tidak boleh hanya berdiam diri, tidak pula melepaskan diri dari tanggung jawab, bahkan kemudian menyalahkan orang lain. Sikap percaya bahwa Allah menolong berarti kita juga harus senantiasa sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Disinilah firman tidak cukup didengar, melainkan juga harus dilakukan supaya kita sendiri dapat menuai dan menerima penggenapan janji Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka jangan keraskan hati yang membuat kita menepis tangan Tuhan, tetapi justru bukalah hati, terimalah uluran tangan Tuhan. Disinilah kita sungguh akan menyaksikan kuasa Tuhan yang penuh belas kasih dan mampu membawa penghiburan di dalam kehidupan kita. Terimalah uluran tangan Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Karena itu mari kita kembali hayati dan renungkan sebuah pujian meneguhkan kita. Ku tetap setia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita merendahkan diri dan menyatukan hati di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Sang Firman, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas sabdamu yang sungguh meneguhkan, supaya kami boleh menggenapi segala janji-janji Tuhan ketika kami menerima uluran tangan-Mu. Kiranya kami bukan hanya pendengar, tetapi sungguh hidup sebagai pelaku firman. Dan bersama doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari berbagai bencana dan perpecahan. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan kiranya kami, segenap rakyat Indonesia, sungguh mengalami kuasa kerajaan Allah, di mana bangsa kami dipenuhi kebenaran, keadilan,
kesejahteraan dan kedamaian. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh, hingga berbuah dalam kebenaran firman, sampai mereka pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segala karya pelayanan dan kesaksian jemaat Tuhan, supaya melalui tubuh Kristus banyak orang mendengar panggilan, percaya, dan juga mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan bagi kami untuk bersekutu, bertumbuh dalam kebenaran firman, memuji dan menyembah. Karena itu berkati ladang Tuhan ini, dan kiranya terus menjadi saluran berkat. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang pelayanan ini, Radio Petra 105,7 FM. Kini kami pun membawa di hadirat-Mu yang penuh belas kasih, yaitu segenap sahabat Petra dan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan belas kasih Tuhan untuk menghibur dan menyembuhkan, yaitu kepada Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Ibu Endang Wardani, dan Bapak Slamet Diwates. Kami membawa serta jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Bu Lestari, Bapak Sumarti Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Haditejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan di wilayah Roma, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiatse, Ibu Sutengti Andandari, Ibu Nining Purnawati, Adik Hansen, dan juga Bapak Nugroho Aprimanto. Kami pun juga membawa serta jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Anak Gabriel, Bapak Prapto, Bapak Suryantoro, Bapak Hirtoto, Ibu Sri Rahayu, Ibu Mursiem, Ibu Jasmi, yang bersama-sama ada di Panti Werda GKJ Gondokusuman, Mbak Ekawati Prayitno, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Mas Rekian, Bu Tabita, Bapak Sindung, Ibu Kusmanto, Bapak Bambang Subandrio, Bu Sunarno, Bapak Pendeta Emeritus Rihandoko, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Rusmanto, Bapak Joni Sianipar, Bapak Ismu dan Ibu Dani, Bapak Praptomo, Bapak Suratijo, Bapak Mulyadi, Bapak Paulus Bawole, Bapak Subiantoro, Bapak Condro,
Bapak Dr. Purwoko, Bapak Praptomo, Bapak Dr. Kriswanto Widyo, Bapak Sismargono, Ibu Nurbayati Sutejo, Ibu Ninik Prayogo, Mbak Awalin, Budarsono, Ibu Titi Udanarti, Ibu Eva Dewi Safitri, Ibu Partia Tikno, Bu Widya Bakti Sabatari, Bu Legowo, Bu Satari, Bu Suraji, Bu Sugito, Bu Srini, Bu Suyot dan Bu Santoso beserta segenap sahabat Petra yang menantikan lawatan belas kasih Tuhan kepada mereka yang lemah dan sakit oleh kuasa nama Kristus dan darahnya yang kudus. Kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan, penghiburan, pemulihan, kelepasan dan kesembuhan. Juga kami memohon berkat penghiburan, terlebih bagi keluarga almarhum Bapak Jarod Suharman yang telah Engkau panggil dan telah menerima kasih karunia dan kemuliaan surgawi. Karena itu Bapa, hiburkanlah keluarga yang berduka untuk tetap percaya di dalam rahmat Kristus, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan bersandar pada kuasa kebangkitan dan belas kasih Kristus. Kini kami pun senantiasa memohon penyertaan dan perlindungan pertolongan-Mu bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho dan putra tunggal terkasih Mas Noel, kiranya senantiasa di dalam perlindungan, pemeliharaan dan tuntunan tangan-Mu. Dan kini kami juga mengingat segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, mereka Poro Eyang Adiyuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa yang juga bersukacita karena baru saja Engkau tambahkan usianya, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan beserta segenap sahabat Petra yang usia lanjut. Kami bersyukur untuk umur panjang. Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Tuhan mengiringi dalam damai dan sejahtera. Kini kami pun berdoa bagi keluarga kami, memohonkan perlindungan. Jauhkan dari godaan, penyakit dan kecelakaan. Tuntun untuk senantiasa berjalan dalam tuntunan tangan-Mu dan hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Mampukan keluarga kami untuk sungguh saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Kepada anak-anak kami yang belajar dan bekerja, Tuhan pun menuntun dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan mereka untuk senantiasa mengembangkan talenta dan memberikan yang terbaik, sehingga di dalam karya tangan anak-anak kami, baik belajar maupun bekerja, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menuntun supaya talenta mereka pun boleh semakin berkembang dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Juga mereka yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan dan pasangan yang seiman. Mereka yang merindukan keturunan, karuniakan momongan, supaya anak kami pun menjadi bagian dalam rancangan keselamatan-Mu, dan segenap anak cucu kami turun-temurun
berbakti kepadamu. Akhirnya kami juga membawa segala pergumulan kami masing-masing yang tidak dapat kami ungkapkan dan Engkau mengetahuinya. Ajari kami bersandar kepada Tuhan, supaya kami tidak menjadi lelah, menjadi lemah, dan akhirnya kami jauh dari Tuhan hingga jatuh ke dalam dosa. Ajari kami sungguh percaya bahwa di dalam segala pergumulan Engkau Allah yang setia dan penuh kuasa. Engkau mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu biarlah kami sungguh percaya bahkan sekalipun kami bergumul, karena Engkau Allah yang turut hadir, turut bekerja, dan turut berkuasa untuk mendatangkan segala sesuatu menjadi kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami bergumul, iman kami bertumbuh. Sebab segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang doa permohonan ini dan sungguhlah jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan, dan kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Tetapi sungguh kami percaya bahwa Engkau yang telah mendengar dan Engkau memberi kami yang terbaik melampaui apa yang kami pinta semata. Doa ini kami panjatkan bukan karena kekuatan amalan dan kesalehan kami, tetapi doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh kami percaya menjadi juru selamat dan juru syafaat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan akhirnya tiba saatnya kita mencurahkan seluruh hidup untuk hidup di jalan Allah sebagai pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita meneguhkan diri dan ditopang dengan sebuah pujian. Tuhan selalu punya cara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita melanjutkan ibadah sejati melalui kehidupan sehari-hari. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 28 Juli tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241.
Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur kata saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.